Good morning everyone. How are you today? Good. Anak-anak, masih ingat kan topik kita minggu yang lalu? Ya, kita membahas tentang present simple. What is present simple? Good. Use the present simple for things you do many times or all the time. Nah, present simple ini digunakan untuk menceritakan kejadian yang sering kita lakukan atau yang menjadi kebiasaan kita. Nah, contohnya itu adalah habit, a hobby, and a daily event. Nah, diingat ya anak-anak, untuk rumusnya itu adalah subjek untuk I, you, they, we plus verb and plus object. Sedangkan subjek untuk she, he, it plus verb dan ditambahkan s. Ini untuk rumus yang positive sentence, kalimat positif. Nah, contohnya untuk subjek she, he, it. She comes ditambahkan s. He cooks. Nah, diingat ya anak-anak, untuk subjek she, he, it, verbnya itu ditambahkan s untuk yang positive sentence. Nah, untuk yang negative sentence, subjek I, you, we, they plus don't, singkatan dari do not. Sedangkan subjek she, he, it plus doesn't, singkatan dari does not. Nah, diingat ya anak-anak untuk subjek dan penggunaan do and does. Dan keduanya ini ditambahkan verb. Sama-sama ditambahkan verb. Tidak ada penambahan s untuk yang kalimat negatif. Sama juga untuk yang kalimat tanya, interrogative sentence. Nah, do atau does-nya itu dipindahkan ke depan, tergantung dengan subjeknya, penggunaan subjeknya. Maka anak-anak harus ingat subjek apa aja yang menggunakan do, subjek apa aja yang menggunakan does. Oke? Nah, untuk yang kalimat tanya, do or does plus s plus verb and plus object. Nah, verbnya sama, tidak ditambahkan s. Oke, diingat ya untuk yang present simple, untuk yang kalimat negative sentence atau kalimat tanya, interrogative sentence, verbnya itu tidak ditambah s untuk subjek she, he, it. Oke, nah yang diingat itu penggunaan do or does. Oke, nah sekarang kita membahas waktu, time markers yang digunakan untuk present simple. Nah, biasanya itu digunakan always, selalu. Nah, kebiasaan selalu, sometimes, kadang-kadang anak-anak melakukannya. Never, nah tidak pernah. Oke. Nah, kita bisa juga menggunakan in, on, and at. In itu digunakan untuk year. Nah, untuk tahun. Month untuk bulan. Part of day. Apa itu part of day? Bagian-bagian hari, ada siang, ada malam, ada pagi. In the afternoon, in the morning. Nah, itu adalah bagian dari part of day. Oke? On day, nama-nama hari, Sunday, Monday, dan yang lainnya. Dan date, tanggal berapa. Untuk penggunaan at itu untuk hour atau jam. At 6 o'clock. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contohnya. Nah, ini adalah penggunaan untuk in, penggunaan untuk on, penggunaan untuk at. Nah, in, on, at.
Anak-anak diperhatikan ya untuk penggunaan in, on, and at. In itu digunakan untuk waktu yang lebih luas atau general atau lebih besar. Nah, sedangkan on itu lebih spesifik dari in. Nah, lihat, perhatikan, itu ada tahun dan bulan. Nah, sedangkan on ada hari dan tanggal. Nah, di on itu lebih spesifik, waktunya lebih kecil, lebih spesifik. Oke. Nah, sedangkan at itu lebih spesifik dari on, lebih kecil dari on. Nah, di sini sudah dijelaskan waktunya. Oke. Nah, diperhatikan apa yang menggunakan in, on, at. Oke. General lebih spesifik dan lebih spesifik lagi. Oke. Untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaan in, on, and at di dalam kalimat, so now we are going to the examples. Sometimes we go to the zoo in June. Ada sometimes, ada in karena ada June, month, name of month. Sometimes we go to the zoo in June. Ada sometimes, ada in. Okay? We never swim on Monday. Nah, ada never, tidak pernah. Itu juga bagian dari present simple. Dan ada penggunaan on karena ada name of day. Monday ada nama hari. Never and on. Okay? We never swim on Monday. My brother always goes to bed at 8 o'clock. Nah, di sini ada always. Sama apa lagi anak-anak? Coba diperhatikan kalimatnya. Ada apa? Ya, ada at. Nah, ini adalah penggunaan untuk present simple. Ada always, selalu, kebiasaan. Nah, menyatakan waktu digunakan at. Oke? My brother always reads a book in the library. Nah, coba diperhatikan ada apa aja di sini? Apakah ada time marker atau in, on, at? Ayo anak-anak coba dijawab sendiri. Ya, ada always, selalu, berarti ini adalah kebiasaan. Nah, ada lagi reads, ada s, verbnya ditambahkan s karena subjeknya itu adalah brother, itu adalah he. Oke, diingat ya anak-anak, untuk subjek he itu verbnya ditambahkan s. Nah, this one, coba diperhatikan menggunakan apa aja? Ya, ada in. They play in the playground in the afternoon. Nah, in ada waktunya, afternoon, maka dia menggunakan in. Nah, anak-anak coba diperhatikan ada apa ya di kalimatnya? Ada time markers atau in, on, atau at? Ya, ada sometimes, kadang-kadang. Sometimes I go to the shopping mall. Nah, ini adalah kebiasaannya, kadang-kadang. Oke. Nah, coba diperhatikan yang ini. Ada apa? Ya, ada never. She never plays volleyball. Nah, ada plays karena apa anak-anak? Ya, karena subjeknya itu adalah she, maka verbnya itu ditambahkan s. Nah, this one, coba ada apa? Diperhatikan dulu. Ya, ada on, ada nama hari, Wednesday, maka dia menggunakan on. My dad doesn't work on Wednesday. Doesn't, kenapa dia menggunakan doesn't? Ini adalah kalimat negatif. Coba, kenapa dia menggunakan doesn't? Ya, karena subjeknya itu adalah dad. My dad itu adalah boy, maka dia menggunakan does.
Untuk yang kalimat negatifnya itu does plus not, disingkat menjadi doesn't. My dad doesn't work on Wednesday. Oke, verbnya itu tidak ditambah s karena sudah doesn't. Oke anak-anak. Nah anak-anak, kita sudah belajar penggunaan time markers in, on, at untuk present simple. Nah anak-anak di rumah dipelajari lagi ya, biar anak-anak semakin mengerti. Oke? Nah jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti dari topik hari ini, boleh tanya ke Miss. Oke anak-anak? Oke, see you, bye-bye.